Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yan Kastritusiana, absen 30 dari kelas 11 MIPA 6. Hari ini saya akan menceritakan mengenai salah satu tokoh pahlawan kita yang bernama Abdul Haris Nasution, alias Pak Nas atau Jenderal Nasution. Beliau lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada hari Selasa 3 Desember 1918 dengan zodiak Sagittarius. Beliau merupakan penganut agama Islam yang berkewarganegaraan Indonesia. Beliau memiliki istri yang bernama Johanna Sunarti dan 2 orang anak yang bernama Hendrianti Saharah dan Ade Irma Suryani. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda yang tertuang dalam buku yang beliau tulis berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit Bagi Militer Dunia, West Point, Amerika Serikat. Meski pernah menuai kecaman atas perannya sebagai konseptor duifungsi ABRI yang dikutuk di era reformasi, jasa besar beliau tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI hingga masa Orde Baru. Duifungsi ABRI akhirnya dihapus karena desakan gerakan reformasi tahun 1998. Duifungsi ABRI dianggap sebagai legalitas tentara untuk campur tangan dengan urusan politik di Indonesia sehingga memunculkan pemerintahan otoriter dan represif. Sejak kecil, Pak Nas senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap buku-buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai perang kemerdekaan Belanda dan Prancis. Lulus dari AMSB atau SMA Paspal pada 1938, beliau menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tetapi, kemudian beliau tertarik masuk Akademi Militer. Dalam Revolusi Kemerdekaan I, pada tahun 1946 sampai 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin Divisi Siliwangi. Beliau memiliki peran penting dalam kejadian yang terjadi sekitar tahun ini, yaitu kejadian Bandung Lautan Api, yang terjadi pada 3 Maret 1946. Dan juga sekitar tahun ini pula beliau memunculkan ide tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan II tahun 1948 hingga 1949. Tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, Ade Irma, yang tewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan PKI G30S meletus kembali tahun 1965. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar itu nyatanya sering berselisih paham. Pak Nas menganggap Bung Karno intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden RI yang berujung Bung Karno menghentikannya sebagai KSAD. Setelah akur kembali, Pak Nas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955, setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai koformatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro-PKI. Dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September, namun yang menjadi korban adalah putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letu Pierre Tandien.
Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, Jenderal besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini menepi dari panggung kekuasaan. Pak Nas selalu menyibukkan diri menulis memoir. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoir perjuangan beliau telah beredar. Kelima memoirnya yaitu Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. Selain itu, beliau juga menulis buku dan memoir berjudul Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan, Pokok-pokok Gerilya, TNI 2 jilid, dan Sekitar Perang Kemerdekaan 11 jilid. Jenderal Besar Nasution menghembuskan nafas terakhir di RS Gatot Subroto pukul 7.30 WIB tanggal 9 September tahun 2000. Pada bulan yang sama, ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Jenderal yang merupakan salah satu dari 3 jenderal yang berpangkat bintang 5 di Indonesia ini sedari kecil hidup sederhana, dan beliau tidak mewariskan harta pada keluarganya, kecuali kekayaan pengalaman dalam perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta tetap tampak kusam, hingga kini tak pernah direnovasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan alasan saya memilih Abdul Haris Nasution sebagai tokoh yang saya bahas. Alasan saya yaitu karena saya kagum akan pengetahuan beliau mengenai strategi militer. Strategi beliau yang bahkan sudah diakui oleh berbagai akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Sekian pembahasan saya mengenai Pak Abdul Haris Nasution yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat diterima. Sebagai penutup, saya akan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.